Iya, saya kira karena AG adalah berusia di bawah 18 tahun, persisnya di 15 tahun, maka Komnas Perlindungan Anak sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan dukungan UNICEF dan masyarakat berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kategori anak yang perlu dilindungi karena anak ini merupakan anak yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Nah, tentu ini percepatan yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk menyampaikan ke jaksa penuntut umum itu adalah sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Karena selama dan semaksimal mungkin waktu 15 hari sudah harus dan wajib diserahkan ke jaksa penuntut umum. Itu adalah perintah Undang-Undang sistem peradilan pidana anak yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Saya kira ini yang dijalankan oleh para penegak hukum, berbeda dengan Mario Dandi dan SL itu dia bisa ditahan lebih dari 20 hari ya. Katakan kalau belum cukup bukti maka ditambahkan 20 hari lagi. Kalau untuk AG ini yang pertama tentu dititipkan di rumah kesejahteraan sosial anak 7 hari pertama. Nah, lalu kemudian kalau belum lengkap berkas-berkasnya bisa ditambahkan 8 hari, jadi berjumlah 15 hari. Saya kira itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan itu adalah perintah dari undang-undang. Nah, tentunya Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, perspektif anak dan anak mempunyai perlindungan khusus, maka AG ya sekalipun dia melakukan tindak pidana, maka proses hukum tindak perlindungan khususnya harus ada pada diri AG. Misalnya apa? Dia dalam persidangan nanti kalau semua unsur-unsur sudah dipenuhi, di mana kategorinya anak berkonflik dengan hukum dan menjadi pelaku, maka nanti proses persidangan itu juga tertutup. Itulah yang dimaksud perlindungan khusus yang pertama. Dan hakimnya juga harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Itulah artinya supaya anak ini sebebas-bebasnya menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam peristiwa itu. Lalu kemudian kalau pengadilan memutuskan pemidanaan misalnya, maka AG itu tidak bisa ditempatkan di tahanan orang dewasa. Dia harus steril dari komunitas orang dewasa. Itulah yang disebut dengan perlindungan khususnya. Perlindungan khusus yang lain, persidangan untuk AG itu berbeda dengan persidangan orang dewasa. Termasuk di dalamnya adalah Mario Dandi dan inisial SL itu. Itu saya kira bentuk-bentuk perlindungan yang terus diawasi oleh Komnas Perlindungan Anak. Jika dalam rekonstruksi yang kami nilai bahwa AG itu sebagai sungguh-sungguh sebagai pelaku karena dia adalah orang yang melihat secara langsung kekerasan dilakukan oleh Mario Dandi dan dia tidak menelarai atau menyetop terjadinya kekerasan itu artinya bahwa dia ikut serta melihat dan mendukung terjadinya kekerasan terhadap adik kita David. Saya kira itu mungkin unsur-unsur yang bisa dinyatakan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum dengan status pelaku. Iya, sampai sekarang memang kita sedang berusaha untuk menghubungi lawyer dari AG dan juga keluarga dari AG, tetapi belum berhasil. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi paling tidak diminta atau tidak diminta atau diperbolehkan bahwa kewajiban tugas fungsi Komnas Perlindungan Anak terus memantau paling tidak proses persidangan yang akan terjadi setelah nanti pihak Polda Metro Jaya menyerahkan itu kepada jaksa penuntut umum. Saya kira itu yang kami lakukan karena lembaga ini diminta atau tidak diminta kalau terjadi dan kita ketahui ada kekerasan baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban, maka kewajiban Komnas Perlindungan Anak lah untuk paling tidak memantau apa yang akan terjadi dalam proses hukum yang dialami atau dihadapi oleh AG. Iya betul, itu tepat sekali karena mungkin ada hal-hal teknis yang lain yang harus
diberikan kepada kita. Tetapi sekali lagi tugas dan fungsi dari Komnas Perlindungan Anak dibentuk di negeri ini adalah diminta atau tidak diminta, kalau terbukti dan diketahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, itu adalah kewajiban dari Komnas Perlindungan Anak. Tentunya kita akan memberikan nasihat-nasihat hukum, memberikan hal-hal teknis agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum itu betul-betul diperiksa secara baik dalam perspektif perlindungan anak. Karena apa? Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia, non diskriminasi begitu.